Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai perencanaan pengelolaan bisnis. Berdasarkan mata kuliah Perencanaan Bisnis oleh dosen pengampu Ibu Sri Yulianti. Kelompok kami beranggotakan Sri Bunga Krisandiana, Jiana Asufi, Aulia Febriani, Olga Kintana Yosefin, dan Rahmawati Mawadah. Apa itu pengertian dari perencanaan bisnis? Apa tujuan dan atau manfaatnya? Nah, jika ingin tahu lebih lanjut, mari kita simak video ini. Pengertian perencanaan bisnis. Business plan atau perencanaan bisnis merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh setiap usaha atau perusahaan untuk memberikan gambaran jelas dan lengkap kepada berbagai pihak. Informasi mengenai usaha dalam business plan tentu memiliki berbagai tujuan. Perencanaan bisnis juga bisa didefinisikan sebagai beberapa hal penting yang wajib dipersiapkan sebelum mendirikan usaha atau perusahaan. Pada perencanaan bisnis, biasanya terdapat beberapa komponen penting yang harus dituangkan seperti konsep, pemasaran, keuangan, dan berbagai komponen lainnya. Pengertian pengelolaan bisnis. Pengelolaan bisnis berarti sebagai usaha mengelola produk dan jasa untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa menghidupi diri, keluarga, dan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan mengkombinasikan antara ide, tenaga kerja, material, modal, keterampilan dalam melakukan inovasi, dan kreativitas untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang laku dijual dan bermanfaat untuk orang lain karena produk dan jasa yang dihasilkan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, bisnis dikatakan sebagai suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Tujuan bisnis plan. Yang pertama, memastikan bisnis berada di jalur yang tepat. Perencanaan bisnis dibuat untuk memastikan usaha Anda sudah berada di jalur yang tepat. Hal ini bisa dilakukan karena bisnis plan memiliki informasi dasar terkait usaha. Yang kedua, mematangkan rencana yang telah dibuat. Rencana-rencana yang sudah dibuat harus kembali diperiksa apakah sudah sesuai dengan fondasi bisnis. Melakukan hal ini membuat rencana pengembangan bisnis semakin matang. 3. Panduan dalam mengambil keputusan. Semua pembisnis pasti menghadapi pilihan-pilihan yang sulit. Ada banyak pembisnis yang akhirnya jatuh ke dalam berbagai jebakan dan kegagalan karena memilih keputusan yang salah. 4. Meminimalisir resiko kegagalan. Mengetahui kekuatan dan kekurangan bisnis sangat penting untuk mengatasi resiko yang akan datang. Kita jadi lebih siap untuk menghadapi berbagai keadaan buruk karena sudah memahami risiko sekaligus solusi yang harus diterapkan. 5. Memprediksi tren dan bisnis. Bisnis plan dapat memberitahu mengenai tren-tren yang akan terjadi pada masa mendatang. Hal ini dapat diketahui dari data analisis yang tercantum dalam bisnis plan. Data analisis seperti pengeluaran, pemasukan, penurunan, atau peningkatan penjualan, pertumbuhan, dan risiko bisa membantu memprediksinya. Pengelolaan proses bisnis. Perencanaan atau planning. Yang pertama, pimpinan menentukan sasaran-sasaran bisnis. Yang kedua, pimpinan menentukan prioritas pada proses-proses bisnis yang ada. Yang ketiga, pimpinan menyediakan blueprint untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dan yang keempat, pimpinan harus mengidentifikasi kesempatan-kesempatan dan risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Pelaksanaan atau executing. Yang pertama, pimpinan menjalankan rencana dengan membagi proses-proses bisnis menjadi beberapa aktivitas yang lebih kecil. Yang kedua, pimpinan menugaskan para bawahan untuk melaksanakan setiap aktivitas tersebut. Yang ketiga, memotivasi para bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dan yang keempat, rencana yang dibuat dengan jelas mungkin sekali akan dilaksanakan dengan baik. Pengawasan atau controlling.
Yang pertama, memeriksa hasil dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan atau dari keseluruhan proses bisnis untuk melihat apakah sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, pemeriksaan ini mungkin akan menyebabkan perubahan pada harapan yang ditetapkan atau perubahan pada pelaksanaan aktivitas atau proses bisnis. Penilaian atau evaluating. Yang pertama, secara berkala, pimpinan akan menilai apakah proses-proses bisnis yang dilakukan berhasil mencapai tujuan-tujuan organisasi bisnis. Yang kedua, hasil dari penilaian tersebut digunakan untuk menyesuaikan rencana, tujuan, atau harapan. Manfaat perencanaan bisnis. Pertama, membantu mendapatkan modal. Dengan desain perencanaan bisnis yang matang dan tepat, kita bisa mendatangkan investor yang tepat untuk mendukung bisnis atau usaha dengan cara meyakinkan mereka dan membuat mereka yakin untuk menanamkan modal mereka pada bisnis yang kita kelola. 2. Membantu mengelola pertumbuhan usaha. Setelah bisnis atau usaha berkembang, maka secara otomatis anggaran atau biaya tahunan akan berubah karena menyesuaikan jumlah karyawan, target keuangan yang akan dicapai, hingga jumlah klien. Dengan adanya rencana bisnis, maka akan membantu dalam melakukan pemantauan serta penilaian tentang bagaimana perusahaan berkembang dan terus bertumbuh ke depannya. 3. Memantau serta menentukan tujuan. Manfaat lain dari membuat rencana bisnis adalah memudahkan dalam menentukan serta memantau tujuan perusahaan, sekaligus melakukan analisa dan memberikan solusi dari berbagai masalah yang terjadi. 4. Menentukan strategi pemasaran. Hal lain yang memberikan manfaat dari adanya rencana bisnis atau business plan adalah dapat menentukan cara atau strategi pemasaran yang tepat agar tujuan bisa tercapai. 4. Pengelolaan karyawan. Dengan rencana bisnis, maka manfaat lain yang bisa didapatkan adalah dapat melakukan pengelolaan karyawan dengan mudah, yang dapat membantu untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis yang sedang dikelola sehingga bisa sukses dan mencapai tujuan. Kemudian, komponen penting dalam perencanaan bisnis. Dalam menyusun rencana bisnis, terdapat sejumlah komponen penting yang harus dimasukkan. Lantas, apa saja komponen rencana bisnis tersebut? Adapun, komponen atau garis-garis besar perencanaan bisnis yang sangat penting diketahui adalah sebagai berikut. 9 komponen penting dalam perencanaan usaha. Yang pertama, identitas perusahaan dan visi misi. Yang kedua, gambaran umum bisnis. Yang ketiga, target pasar. Yang keempat, rincian produk. Yang kelima, yaitu rencana pemasaran. Yang keenam, yaitu biaya operasional. Yang ketujuh, yaitu perhitungan break-even point atau BEP. Yang kedelapan, profitabilitas. Dan yang terakhir, analisa persaingan dan strategi.